Barcelona semakin dekat untuk datangkan Jonathan Tah. Barcelona siap untuk melakukan segalanya dalam mengejar bek tengah Bayer Leverkusen Jonathan Tah setelah melakukan pertemuan dengan sang pemain dan agennya. Meskipun optimis bahwa mereka akan segera kembali berada dalam posisi keuangan yang kuat, Barcelona tetap ingin memanfaatkan potensi transfer gratis dalam diri Tah. Pemain asal Jerman ini mendekati akhir kontraknya bersama Leverkusen, dan ia telah dikonfirmasi tidak akan menandatangani perpanjangan kontrak dengan klub. Tah sejatinya tertarik untuk bergabung dengan Bayern Munchen pada musim panas, namun Leverkusen menolak dan mengizinkannya pergi dengan status bebas transfer pada tahun 2025. Menurut laporan Gigantes, direktur olahraga Barcelona Deco sudah bertemu dengan Tah dan agennya di Leverkusen untuk mendiskusikan kepindahannya ke Camp Nou pada musim panas, dan semua pihak merasa yakin akan tercapainya kesepakatan. Dikatakan pihak Barca sudah dalam tahap all-in untuk Tah, yang diwakili oleh agen yang sama dengan manajer Hansi Flick. Meskipun Bayern diyakini akan tetap mempertahankan ketertarikan mereka pada sang pemain, Barca diperkirakan tidak akan melakukan perekrutan pemain baru di bulan Januari dan berencana untuk menggunakan dana yang mereka miliki untuk membereskan urusan mereka saat ini. Dani Olmo dan Paul Victor harus segera didaftarkan, sementara Pedri dan Gavi juga harus menandatangani kontrak baru dengan La Liga. Para petinggi klub berharap dapat membuat gebrakan pada bursa transfer musim panas dengan Tah sebagai salah satu dari sejumlah target yang sedang dipertimbangkan. Seperti diketahui, beberapa klub telah berusaha untuk memikat Tah, tetapi hasratnya untuk Barcelona tampaknya memberikan keunggulan bagi raksasa Catalan. Hal ini menjadi semakin jelas bahwa kepindahan Tah ke La Liga dan Barcelona semakin dekat. Son Heung-min tawarkan diri ke Barcelona akhir tahun. Son Heung-min dikabarkan telah menawarkan diri bergabung ke Barcelona, meskipun Manchester United berencana untuk mendatangkan penyerang Tottenham Hotspur itu pada tahun 2025. Perpanjang kontrak Son Heung-min hingga kini masih tergantung keputusan Tottenham Hotspur. Pemain timnas Korea Selatan itu menawarkan diri ingin menjadi bagian Barcelona tanpa biaya transfer sepersen pun. Kontrak Son akan berakhir pada akhir musim ini, sehingga membuka kemungkinan Barcelona merekrutnya tanpa biaya transfer. Dikutip El Nacional, kedatangan Son Heung-min di Barcelona akan menjadi hal yang strategis baik dalam urusan olahraga maupun komersial. Dengan kemampuan Son Heung-min bermain di posisi menyerang di Tottenham Hotspur, sang striker akan menyumbangkan gol, kreativitas dan kesegaran di lini depan, di mana Robert Lewandowski akan berusia 37 tahun musim panas mendatang. Terlebih lagi, penandatanganan kontrak Son Heung-min akan mewakili dampak media yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama di Asia, di mana pemain asal Korea Selatan ini adalah idola yang tidak perlu diragukan lagi. Pada usia 32 tahun saat ini, Son Heung-min terus menjadi salah satu penyerang terlengkap di kancah sepak bola. Kemampuan penyelesaian akhir, kecepatan 1 lawan 1, dan etos kerja bertahannya menjadikannya profil ideal untuk gaya yang dicari Hansi Flick di Barcelona. Pengalamannya di kompetisi seperti Premier League dan Liga Champions menambah keandalan ekstra bagi tim yang perlu memadukan pemain muda dengan veteran yang andal. Selain itu, keserbagunaan taktisnya akan menjadi kunci untuk memberi istirahat kepada Robert Lewandowski, memungkinkan pemain Polandia itu mempertahankan versi terbaiknya di momen-momen paling menuntut musim ini. Son Heung-min juga bisa menempati posisi sayap, membebaskan pemain muda seperti Lamine Yamal dari beban berlebihan dalam hitungan menit. Momen sial De Jong buat Barcelona kehilangan poin. Barcelona kehilangan poin berharga setelah bermain imbang 2-2 melawan Real Betis dalam laga yang penuh drama. Betis berhasil menyamakan kedudukan di menit keempat masa injury time, sementara gol penyama kedudukan pertama mereka terjadi setelah kesalahan yang tidak menguntungkan dari Frenkie De Jong. Barcelona yang berhasil bangkit dari hasil buruk sebelumnya dengan kemenangan 1-5 atas Real Mallorca berharap untuk melanjutkan tren positif di Estadio Benito Villamarín. Namun, awal laga tidak berjalan mudah bagi tim Catalan. Betis langsung menekan dan hampir mencetak gol melalui Raphinha yang menyelamatkan bola dari garis gawang setelah sebuah sundulan dari Diego Llorente.
Sementara Yakipi juga melakukan penyelamatan atas tembakan dari mantan pemain Barcelona, Abde Ezzalzouli. Meskipun demikian, tekanan Betis mulai mereda setelah beberapa saat. Barcelona kesulitan mengimbangi permainan Betis. Tim tuan rumah terus mengancam gawang Barcelona dengan berbagai peluang. Sergi Altibera hampir mencetak gol dengan sundulannya yang melebar, sementara Pi melakukan penyelamatan luar biasa atas tembakan Chimi Villa. Betis akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada pertengahan babak kedua. Frenkie de Jong yang baru masuk dianggap oleh VAR telah melakukan pelanggaran terhadap Vitor Roque di dalam kotak penalti. Wasit Muniz Ruiz Alejandro memeriksa VAR dengan cermat dan akhirnya memberi hadiah penalti untuk Betis. Giovanni Lo Celso dengan tenang mengeksekusi penalti dan menjadikan skor 1-1. Barcelona kini mengoleksi 38 poin, unggul 5 poin dari Real Madrid yang masih memiliki 2 pertandingan lebih banyak dan lebih unggul dalam hal poin yang hilang dibandingkan rival abadi mereka. Selanjutnya, Barcelona akan bertandang ke Borussia Dortmund pada Rabu mendatang di Liga Champions. Dan setelah itu mereka akan menjamu Legans pada 15 Desember dan Atletico Madrid pada 21 Desember dalam lanjutan La Liga. Barcelona masih harus bersabar tunggu bermainnya Ronald Araujo. Fans Barcelona tampaknya masih harus menunggu lebih lama untuk menyaksikan Ronald Araujo kembali bermain. Araujo sebenarnya tinggal selangkah lagi kembali beraksi, tapi kecil peluangnya untuk bermain di laga melawan Borussia Dortmund di Liga Champions. Demikian ungkap Sport. Walaupun Araujo sudah benar-benar pulih dari cedera parah yang dialaminya, staf pelatih yakin dia masih butuh waktu sedikit lebih lama sampai ia benar-benar siap bertanding lagi. Meski demikian, Araujo berharap dan menunggu konfirmasi kapan dirinya bisa kembali beraksi bersama rekan-rekan satu timnya. Satu hal yang harus dicatat, pada hari Minggu dalam kurung 1/12 lalu, Araujo sudah ikuti latihan bertanding yang kemudian mengonfirmasikan bahwa ia secara medis sudah fit dan siap kembali ke lapangan. Namun staf pelatih ingin Araujo memiliki kondisi tubuh yang benar-benar fit yang bisa dibangunnya melalui sesi latihan kelompok yang berkualitas sebelum dia dipertimbangkan untuk bermain. Sebagai hasilnya, pemain internasional Uruguay itu diperkirakan masih akan menepi dari skuad Blaugrana saat mereka bertemu Real Betis akhir pekan ini. Menariknya, meskipun alami kemunduran, ada kemungkinan Araujo bisa berangkat bersama tim ke Dortmund pada pertengahan pekan depan. Hal ini akan memungkinkan Araujo untuk beradaptasi dan merasakan lagi kebersamaannya dengan skuad setelah ia absen selama 5 bulan. Namun jelas bahwa keterlibatan Araujo dalam laga itu akan terbatas, bahkan belum ada kemungkinan dia akan bermain lagi saat Barca hadapi Die Borussen. Jika Araujo benar-benar tak masuk daftar pemain di laga kontra Dortmund, dia kemungkinan baru akan beraksi saat Barca menjamu Leganes. Hal ini diharapkan bakal memberi kesempatan yang lebih baik kepada bek 25 tahun itu untuk kembali bermain, atau mungkin mendapat beberapa menit bermain di babak kedua, sebagai upaya tim pelatih untuk membawanya kembali berintegrasi dengan tim secara bertahap.